Selamat malam Om Mania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah weekend lagi. Rebahan lagi. Masih tanggal muda nih. Ats nggak nih? Duitnya ats nggak? Nggak ada. Mau duit? Kerja. Tanggal tua sama tanggal muda sama-sama merana. Kalau merona merah. Kalau meronta, ronta. Gini aja terus ya, nggak usah baca berita. Ya udah langsung ya kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal kasus korupsi yang masih jadi PR besar di perusahaan BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali ngegas menindak kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah atau BUMN. Kalau plat merah korupsi, ditindak KPK. Kalau plat BL beroperasi di razia Gubernur Sumatera Utara. Pada Rabu 1 Oktober 2025, KPK resmi menahan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara atau PGN periode 2008 hingga 2017, Hendy Priyosantoso. Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli gas yang berlangsung pada tahun 2017 hingga 2021. Karena diduga mengantongi komitmen fee $500.000 Singapura atau setara 5 miliar rupiah supaya kerjasama PGN dengan pihak lain jalan mulus. Anda mau bisnis Anda lancar, ketik Rex spasi 5 miliar transfer sekarang juga. Promo terbatas buruan, gas. Bayangin PGN itu bisnisnya alirin gas lewat pipa, tapi direkturnya alirin duit ke kantong pribadi. Katanya biar kerjasama mulus, tapi faktanya kerjasamanya bermasalah. Hendy mulus ditahan KPK. Sekarang Hendy sudah ditahan selama 20 hari sejak 1 hingga 20 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang kalau penahanan Hendy dan satu tersangka lain dilakukan setelah tim penyidik memeriksa 75 saksi. Bayangin buat nangkep Hendy, KPK udah kayak ikutan MLM. Harus cek downline sampai 75 dulu baru dapat reward liburan naik kapal pesiar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Anda siap kaya? Berani tampil beda? Bergabunglah dengan kami. Sebelum saya bergabung di sini saya pengangguran. Tapi sekarang jadwal saya masih kosong semua. Sama aja ya. Nggak cuma periksa saksi, proses penyidikan juga melibatkan penggeledahan di 8 lokasi, penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar $1 juta AS. $1 juta AS itu kalau dirupiahin, penonton langsung bingung. Jangankan $1 juta, lihat $1 juta rupiah aja cuma sebulan sekali. Kasus ini sebenarnya bukan cerita baru. Sebelumnya pada 11 April 2025 KPK udah duluan jeblosin 2 tersangka lain dalam perkara yang sama, yakni Iswan Ibrahim, Komisaris PT Inti Alasindo Energi atau IAE periode 2006 hingga 2023. Serta Dani Praditya, Direktur Komersial PGN periode 2016 hingga 2019. Asep bilang kasus ini mulai muncul sekitar tahun 2017. Waktu itu IAE yang bergerak di bisnis distribusi gas di Jawa Timur lagi kesulitan keuangan alias lagi bokek. Ungger, bokek. Komisaris IAE waktu itu Iswan Ibrahim minta Arso Sadewo yang jadi pemegang saham mayoritas IAE buat deketin PGN. Ya memang kalau lagi bokek harus inisiatif cari sendiri. Mau deketin orang, mau ngutang terserah. Yang penting usaha karena pas bokek bantuan gak bakal datang sendiri. Sama kayak kalau kita lagi bokek. Jangankan penonton. Setan aja pura-pura gak kenal. Emang dasar setan. PDKT itu tujuannya buat buka peluang kerjasama jual beli gas plus opsi akuisisi. Termasuk bayar uang muka atau advance payment $15 juta AS
atau setara 225 miliar rupiah. Bayangin tuh 225 miliar. Kalau dibeliin gas melon berubah jadi koko melon. 225 miliar rupiah kalau dibeliin gas air mata. Jadi gas air maca tuh. Ya. Bisa aja saya. Kedekatan personal jadi salah satu pintu masuk berkat relasi Hendy Priyo dengan seseorang bernama Yugi Prayanto. Akhirnya terjadilah pertemuan dengan Arso Sadewo untuk pengondisian alias atur-atur biar persetujuan pembelian gas bumi oleh PGN dari IAE bisa cincai. Kalau cincau kenyal. Nah, habis pertemuan pertama, Arso, Iswan, dan Dhani Praditya ketemuan lagi buat matengin rencana kerjasama. Dari sinilah aliran komitmen fee mulai jalan. Arso Sadewo diduga ngasih 500 ribu dolar Singapura ke Hendy buat pelicin kesepakatan. Dari jumlah itu Hendy lalu ngasih 10 ribu dolar AS ke Yugi sebagai bayaran karena udah jadi mak comblang. Nemuin Hendy dengan Arso. Bayangin dapat 10 ribu dolar cuma nyomblangin doang. Lah kita kalau nyomblangin teman kantor dapat makasih aja jarang. Udah ngubek-ngubek kontak cari teman yang jomblo. Udah dikenalin giliran udah jadian udah nikah, jangankan traktir makan, resepsi aja kita nggak dapat undangan. Padahal kan mau bawa pulang kambing guling. Lumayan. Proses nego-nego ini akhirnya deal pada 2 November 2017. IAE setuju ngirim gas ke PGN, skemanya pakai pembayaran uang muka 15 juta dolar AS plus opsi akuisisi keseluruhan Isargas Group oleh PGN. Nggak lama pada 9 November 2017 PGN kirim bukti tagihan uang muka itu ke IAE tapi bukan buat pengelolaan gas sebagaimana harusnya. Duit itu malah dipakai IAE buat nutupin utang-utang perusahaan lain yang gak ada kaitannya sama bisnis pengelolaan gas. Kayak penonton giliran gajian bukannya bayar tagihan malah dipakai karaokean. Dasar belut listrik. Singkat cerita, skema jualan gas bertingkat ini akhirnya dinyatakan melanggar aturan oleh BPH Migas pada 2 Desember 2020. Dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menunjukkan kerugian negara sama besar dengan uang muka yaitu 15 juta dolar AS. Merespon temuan itu KPK ngegas kalau penyidik buka peluang buat ngubek-ngubek pihak lain yang diduga ikut ambil keputusan jual beli gas. Soalnya dalam struktur perusahaan keputusan penting kayak gini nggak mungkin cuma diputusin sama seorang direktur komersial. Hingga akhirnya terenduslah nama Hendy Priyo Santoso. Kayak di kantor-kantor kan nggak mungkin lah hasil rapat diputusin anak magang. Bisa berantakan. Kecuali anak magangnya gebetan atasan ya. Gak berhenti di situ, dalam proses penyidikan KPK juga telah mendalami kasus hingga ke tingkat kementerian. Pada Senin 10 Februari 2025 mantan Menteri BUMN periode 2014 hingga 2019 Rini Sumarno sempat dipanggil sebagai saksi. Kelar diperiksa, Rini bilang kalau dia cuma ditanyai soal formasi direksi di PGN. Dan mengaku nggak tahu terkait detail transaksi yang dipermasalahkan. Sekelas mantan menteri harusnya tahu rahasia dapur BUMN. Karena kalau rahasia dapur MBG yang ngawasin kepala BGN. Kasus yang menyeret Hendy Priyo Santoso ini menunjukkan kalau tata kelola BUMN masih jadi sorotan publik dan banyak dipertanyakan. Apalagi Presiden Prabowo belakangan ini juga bilang mau serius benerin tata kelola BUMN. Cius ya Pak. Jadi dalam pidato di Munas ke-6 PKS 29 September lalu Presiden kasih deadline 3 tahun buat BUMN buat beresin tata kelola dan naikin kontribusi ke negara. Salah satu hal yang dibanggain Presiden dalam pidatonya adalah pembentukan Danantara Indonesia yang ngumpulin aset negara lebih dari 1.000 miliar dolar AS. 1.000 miliar dolar AS. Itu kalau ditukerin koin cepean. Itu koin berentet dari Jakarta sampai IKN. Tapi Presiden juga menyoroti praktek penyalahgunaan aset yang masih sering terjadi di sejumlah BUMN. Dengan nada sebel, Prabowo menuding ada oknum yang sengaja ngumpetin aset sampai merugikan perusahaan BUMN. Bahkan Prabowo dalam pidatonya sampai ngegas. Kita lihat bersama cuplikannya. Jadi banyak
birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Seribu triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan, bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara, dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Bener tuh, langsung tindak Pak. Emangnya BUMN nasi tumpeng buat bancakan? Iya. Mudah-mudahan komisaris. Menanggapi perintah Presiden, KPK langsung full support, dukung penuh. Ya memang yang benar harus didukung. Tapi yang didukung juga harus benar. Jubir KPK Budi Prasetyo Selasa 30 September bilang korupsi masih jadi biang keladi yang bikin BUMN gak efisien. Berbagai modus korupsi di sektor ini juga sudah sering terungkap, mulai dari suap, pengaturan pengadaan barang dan jasa, sampai skema yang bikin negara rugi. Budi juga menambahkan kalau penindakan yang dilakukan KPK selama ini harusnya bisa jadi warning biar BUMN bersih dari praktek korupsi dan bisa optimal kasih kontribusi buat penerimaan negara. Langkah pembenahan BUMN semakin diperkuat setelah 2 Oktober kemarin revisi Undang-Undang BUMN resmi disahkan jadi undang-undang. Dalam undang-undang baru Kementerian BUMN ganti status jadi Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. BUMN aja ganti status. Penonton statusnya ya begini aja. Gak itu doang, undang-undang hasil revisi juga kasih kepastian hukum buat KPK mengusut dugaan korupsi di sektor BUMN. Salah satunya dengan dihapusnya poin krusial terkait ketentuan lama yang menyatakan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi nggak cuma institusi atau lembaganya doang yang ganti status. Pejabat perusahaan BUMN juga ikutan ganti status. Kayak status bahwa bapak baper di Facebook. Siang in relationship. Malam complicated. Besok single. Lusa padel. Sekarang petinggi BUMN resmi berstatus penyelenggara negara dan wajib setor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dengan kewajiban ini, kepemilikan aset para pejabat BUMN dapat diawasi secara transparan sekaligus menjadi instrumen pencegahan korupsi. Yang penting laporan hartanya bener. Jangan lapor hartanya minus, pas dicek kelakuannya yang minus. Selain itu dalam Undang-Undang hasil revisi, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga diperkuat biar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN bisa ditingkatkan. Jadi kalau kita melihat kasus Hendy Priyo di PGN, lalu sorotan keras Presiden Prabowo, hingga penguatan payung hukum melalui revisi Undang-Undang BUMN, jelas memperlihatkan satu benang merah yang sama. Karena kalau benang gelasan buat ngadu layangan. Benang merahnya yaitu desakan untuk segera membersihkan BUMN dari praktek korupsi. Memperbaiki tata kelola dan mengembalikan mandat utama BUMN sebagai penopang ekonomi negara, bukan jadi sapi perah segelintir orang-orang serakah. Ya itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan menghadirkan seorang bintang tamu. Cing Abdel akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya?
Ya teman-teman, bintang tamu kita malam ini sangat spesial. Ya. Emang waktu itu nggak ada yang tahu ya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Baru aja bulan lalu saya ngobrol sama bintang tamu kita kali ini. Tapi tadi pagi saya ditelepon. Bintang tamu kita Cing Abdel lagi ya. Oke siap. Langsung saja Cing Abdel. Apa kabar Cing? Baik, alhamdulillah Res. Ya, oke. Kita langsung ngobrol aja gimana? Boleh. Ya. Silakan duduk Cing. Iya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Cing Abdel. Tek banget malam ini. Serius? Iya. Ya saya beli lagi deh. Enggak. Enggak. Oh, maksudnya mau jelasin nih? Iya, Oh, iya. Gimana? Teknya dari mana kalau menurut? Sepatu putih banget kayak puyer nih ya. Putih banget, pucet. Kayak ketahuan selingkuh. Ya. Celana loose pants. Iya, ya. loose ya. Iya. Jadi kelihatan muda banget. Yoi. Iya. Padahal udah tua ya. Maksudnya gitu. Senior. Iya. Boleh duduk lagi, Cing? Iya. Silakan, Cing. Ya. Jadi masukan dari Indra Jegel apa tuh? Saya tidak boleh duduk kayak begini sama Indra Jegel. Kenapa? Karena menurut Indra Jegel duduk begini cukup classy, cool, tapi penuh dendam. Oh, ada filosofinya. Ada filosofinya seperti orang yang intimidatif. Oke. Jadi saya agak bingung sejak chat sama Jegel, hidup saya itu kaku. Gerakan banyak banget batasannya gitu. Iya. Jadi saya duduknya gimana yang enak nih? Coba. Nah, gitu aja. Gini aja deh ya. Iya. Kayak nunggu obat gitu ya. Iya. Kayak di pelaminan begini. Iya. Oke, Cing Abdel sehat, Cing. Alhamdulillah sehat. Resa sehat. Saya sehat, Cing. Terima kasih, Alhamdulillah. Cing. Ini luar biasa karena dalam sebulan kita 2 kali ngundang Cing Abdel. Apakah ini baru terjadi di Midnight Live? Baru terjadi sejarah. Satu orang tamu dalam waktu 1 bulan 2 kali kesini. Iya. Gokil gue. Ini namanya legend. Wow. Luar biasa ya. Jadi sebelumnya kita bahas soal show spesialnya Cing Abdel 5 Sama. Iya. Sekarang dalam waktu sebulan kita bahas 56. Setahun 2 kali ulang tahun. Iya. Memang rencana bulan Desember nanti tanggal 6 saya menggelar show yang berjudul 56. 56. Ada tajuknya Saksi Hidup. Oh. Gitu. Itu saksi KPK kejaksaan. Jangan dong. Jangan. Saya jadi saksi nikah udah sering. Udah sering. Jadinya saya ngambil saksi hidup karena saya ingin menceritakan pengalaman hidup saya mulai dari zaman Soeharto sampai Prabowo. Wih. Saya sudah melewati berapa 7 presiden berarti. Waktu Soekarno enggak, saya belum lahir. Belum lahir. Iya. Karena di poster kan nggak ada nama Presiden Soekarno. Betul, bukan karena tidak mengakui ada Presiden Soekarno, tapi itu adalah nama-nama presiden yang saya hidup di eranya. Banyak tuh ceritanya, Cing ya. Banyak. Jadi yang membedakan antara show 5 Sama dengan 56 ini apa? Kalau 5, pertama umur. Ya. Nah, beda ya. Oh, sesuai umur tuh ya? Sesuai umur, 54, 55, 56. 54 dan 55 itu saya banyak menceritakan diri saya, pengalaman saya. Nah, di 56 ini saya mencoba sekarang menangkap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di era presiden itu. Jadi dari POV saya. Misalnya di Soeharto, saya akan membahas masalah Petrus. Penembak misterius. Karena kalau wayang Petruk. Iya. Kalau Spiderman Peter. Peter Parker gitu. Kalau tetangga gue Petris namanya. Saya nggak tahu juga sih, Cing. Kita gitu-gitu aja tuh sampai show akhir ya. Sampai selesai. Jadi saya akan membahas masalah itu. Jadi POV saya terhadap satu kejadian lah. Gitu. Saksi hidup. Saksi hidup. Setahun tuh bisa berapa kali jadi saksi nikah tuh, Cing? Akan dimasukin juga nggak nih beatnya nih? Saksi nikah akan dimasukin. Saya takutnya terlalu sering jadi saksi nikah diangkat jadi tersangka nikah. Iya. Karena kemarin kan baru jadi saksi nikahnya Ate. Sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya saksi nikah Awe.
dari Awe ke Ate. Siapakah yang akan saya saksikan lagi pernikahannya? Apakah adik? Atau kakak? Iya. Iya. Persiapan gue lihat, persiapan mental, persiapan fisik. Betul. Olahraga terus, Cing? Olahraga, saya fitness ke gym. Iya. Karena kalau fitness kejam. Ya kita gini-gini terus aja, Cing ya. Karena kalau sinyal ke jam. Iya. Tapi keren show-nya 56 saya lihat tadi barusan ya. VVIP, kursi VVIP udah sold out. Platinum paling tinggal berapa tiket lagi tuh? Tinggal Cing? berapa tiket. Jadi segeralah diburu itu tiket. Iya. Karena mungkin ya perhitungan 1-2 bulan lagi baru. 1-2 hari lagi, 1-2 hari lagi juga. Terus 1-2 bulan lagi kan udah show-nya. Iya, iya. 1-2 hari lagi udah habis terjual, mudah-mudahan. Oke. Ya. Nah kalau sekarang ini ya berapa ya? 2 bulan lagi ya mungkin ya? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi persiapan yang paling jadi fokusnya Cing Abdel tuh apa aja? Persiapan materi pasti. Ya. Sudah melakukan kombut beberapa kali. Materi yang tersiap udah bisa 1 jam. Ya. Tinggal di open mic-in aja ini, dipilih-pilih, dibagi-bagi di open mic. Persiapan fisik juga karena ngomong 1,5 jam itu perlu fisik yang bagus juga. Benar. Jadi saya ke gym, Ya. gitu, terus juga olahraga padel, Oke. temon. Abdel Temon itu. Iya. Tapi masa sekelas Cing Abdel yang saya lihat itu ya kalau stand up tuh effortless. Masa masih butuh latihan lagi sih? Ini kayaknya semuanya udah di luar kepala, Cing. Seni stand up komedian itu, seni stand up komedian kita menampilkan sesuatu sedemikian dilatihnya sehingga pada saat kita tampil seperti tidak latihan. Oke. Sedemikian naturalnya. Itu gue ngarang sih ya. Mana udah serius lagi. Iya. Tapi menurut saya kayak begitu. Jadi stand up komedian itu atau komedi lah, komedi pada umumnya, itu perlu latihan. Tapi pada saat kita perform itu terlihat tidak seperti latihan. Ada spontanitas. Padahal sebenarnya itu udah kita atur gitu. Semakin sering kita latihan, semakin sering juga kita tahu bagaimana membawakan sebuah materi seakan-akan kita nggak latihan. Wow, karena semakin tinggi sebuah pohon, semakin tinggi pula sebuah pohon. Iya. Maksudnya tantangannya pasti akan makin banyak. Iya. Karena buah jatuh tidak jauh tapi dekat. Iya. Dekat dari pohon kan. Iya. Waduh. Saya suka pusing soalnya ngomong sama Cing Abdel ya. Karena memang ya saya juga harus lucu kan. Janganlah, jangan. Jangan. Reza cukup ganteng dan berwibawa. Cing, nomor rekening masih lama Cing. Masih. Nah, pastinya kalau namanya special show ada opener. Ada. Jadi nanti show-nya akan mirip lah ya dengan show 5 sama ya? Iya, show seperti show stand up pada umumnya ada opener, ada beberapa gimmick-gimmick tentunya gitu. Nama-nama openernya udah saya booking tapi belum pasti nih. Oke. Belum pasti. Mudah-mudahan yang saya booking ini mereka mau. Saya bisa bocorin dikit? Boleh saya bocorin? Boleh, karena kalau tambal ban 1 ban kan 30.000 ya. Mau dibocorin, Cing? Sedikit aja boleh saya bocorin? Silakan. Boleh? Boleh. Tapi saya nggak mau. Iya, sama aja. Kirain. Makanya saya suka bingung ngobrol sama Cing Abdel ini begini nih. Aduh. Nah, ini kita lihat aja cuplikan show Cing Abdel 5 sama. Kita punya cuplikannya. Mungkin bisa ditampilkan, teman-teman? Ada ya? Ada dong. Dapat dari mana? Coba kan di IG di posting. Oh, iya. Korea dia seneng drakor, lem. Korea dia udah nyewa mobil, nyewa guide, nyewa fotografer. Dia juga itu orangnya 3 ya. Terus di hari kedua atau hari keberapa gitu malam-malamnya, bini gue ngomong, besok kita jalan-jalan ke istana kerajaan Korea. Ada tuh emang namanya Sintayong apa kalau nggak salah ya. Istana kerajaannya. Sekalian kita foto keluarga. Iya, pakai baju keluarga raja. Kamu jadi Ian Kasela, aku jadi Molly gitu. Gimana ya?
Lucu banget kan. Padahal terusannya masih ada, kenapa dipotong ya? Cukup sampai raja tadi aja. Oh, iya. Bisa disaksikan selengkapnya di Instagramnya Cing Abdel ya. Iya. Gitu Cing. Pastinya bakal seru banget nih 56 ya. Iya. Saya jadi penasaran jadinya Wes kan. penasaran. Penasaran loh. Iya. Saya udah beli 4 tiket Cing. Tiket show gue. Tiketnya Abdel. Teman. Kalau kepleset kalau tiketnya temen ger banget itu. Itulah memang gue emang belum layak jadi seorang komika. Makanya gue harus belajar banyak sama Cing Abdel. Bisa effortless, latihan terus Cing ya. Iya. Nah, dalam melakukan stand up, Cing Abdel tuh pernah nggak bikin sebuah kesalahan, tapi akhirnya bisa disapu dan orang juga nggak tahu waktu itu Cing Abdel bikin kesalahan atau enggak? Oh, mungkin hampir semua komika ya pernah melakukan itu ya. Dulu hampir setiap show selalu ada gangguan dan itu alhamdulillah bisa dijadikan jadikan gimmick lah malah. Oke. Pernah tiba-tiba mic-nya mati, nggak nyala. Untung acara belum mulai. Jadi, Ya iya. ya di tengah-tengah mic-nya mati. Oh, ya? Itu pernah ya itu kita aminkan aja jadi ini tuh jadi bahan justru itu jadi bahan spontanitas supaya bisa lebih ger lah gitu. Oke. Nah, dalam show 56 Saksi Hidup ini pesan apa yang disampaikan Cing Abdel dalam show yang sangat spesial ini bagi Cing Abdel? Pesan saya nasi uduk nggak pakai. Lapar Cing. Pesannya apa ya? Iya. Yang pasti beli tiket satu. Beli tiket nonton. Pasti kan setiap show-nya Cing Abdel ini bermakna 54, 55, nah 56. Iya. Nggak cuma, saya yakin Cing Abdel nggak cuma cari untung kan. Pasti juga. Yang penting nggak rugi. Aja. Nyari untung nggak usah tapi janganlah sampai rugi. Iya. Yang penting juga kan waktunya tanggalnya pas. Nah, itu yang penting kan. Waktunya pas. Nggak sampai 5 miliar nggak kayak IAE itu. IAE nggak nyampe itu. Iya. Waduh, tapi pernah nggak mempersembahkan sebuah show ini untuk siapa? Untuk keluarga tercinta pastinya. Iya. Untuk show kali ini. Untuk show kali ini saya persembahkan show ini untuk istri dan anak-anak saya. Bukan anak dan istri-istri saya ya. Istri dan anak-anak saya gitu. Mau kasih tahu bahwa alhamdulillah bisa ada di umur 56 dan minta doanya supaya bisa ulang tahun terus setiap tahun. Iya, harapannya itu kan setiap tahun ulang tahun cukup sekali setahun. Tapi sehatnya setiap hari, berkahnya tiap hari. Itu dia, tapi harus jaga kesehatan juga Cing ya. Iya betul, karena semakin banyak usia itu semakin berkurang daya tahan tubuh kita. Iya. Otot-otot udah mulai mengecil, sehingga persendian-persendian yang tadinya ditopang otot, sekarang hanya tinggal ditopang sendi. Nah itulah yang membuat sendi itu gampang kletek-kletek gitu. Gampang kesleo. Iya, gampang kesleo. Maksudnya. Iya, jadi harus dijagalah buat yang masih muda, olahraga lah. Iya. Olahraga tuh yang penting, kenapa jadi ngomongin kesehatan? Harusnya gue acara Go Healthy ini, bukan acara ini. Acara Go Healthy. Tahu aja sih ada acara Go Healthy. Yang pakai ginian. Iya. Yang menurunkan tekanan darah. Ada lasernya Cing. Iya. Mana tidur enak banget lagi itu. Ya bisa kali Go Healthy. Ujung-ujungnya ini buat sponsor spesial show berikutnya mungkin. Iya, mungkin. Ya kalau sekarang masih mau sponsor aja. Gua jadi mau sponsorin, undur deh jadi 2026. Ayo. Luar biasa loh. Tapi saya yakin dalam hitungan hari sold out semua ini. Amin ya Allah, amin ya. Tapi memang kan setiap kali membuat show itu pasti ada tantangannya Cing ya. Betul. Dari tiap tahun tuh tantangannya apa aja Cing? Kalau di tahun ini yang berasa tantangannya adalah banyak ragu terhadap materi yang mau disampaikan. Kalau kemarin-kemarin lebih dalam tanda petik lebih mudah karena itu menceritakan apa yang terjadi sama diri saya. Nah kalau sekarang kan harus ada POV yang opini kita terhadap sesuatu dan
harus bisa diterima oleh audiensnya. Iya. Opini kita tuh harus diterima sama audiensnya supaya jokesnya bekerja gitu. Kalau yang kemarin-kemarin ceritain tentang pengalaman jadi kayak audiensnya dengerin apa yang pernah saya alami gitu. Nah ini kan agak ada sedikit kesulitannya supaya opininya ini bisa diterima sama audiens. Nanti kalau opininya udah keterima, jokesnya bisa gampang tuh bukan gampang ya, lebih banyak variasinya gitu dibanding kalau opininya orang udah nggak keterima, kayaknya jokesnya juga nggak bakal bekerja gitu. Nah untuk para stand upper pemula nih Cing ya, apa sih tipsnya Cing agar mereka tetap berkarya, tetap semangat gitu Cing ya untuk terus bisa menghasilkan materi-materi yang ger? Jangan ragu untuk mencoba. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Lama-lama, biasa gagal. Bukannya motivasi malah menjatuhkan. Tapi ya itulah tadi ya, pokoknya Cing Abdel ini salah satu legend komika kita di Indonesia. Pasti penontonnya banyak Cing, saya yakin. Amin, Allah. Beneran udah beli ya? Udah Cing. Oke, ntar gue bawain beat tentang Reza. Bahaya ini ya. Saya jadi malu Cing nanti. Nanti saya akan ceritakan sebuah proyek gagal kita berdua. Kita pernah ingin hampir terjadi proyek berdua tapi gagal. Itulah gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi sehingga terbiasa gagal. Bahaya, itu teasernya tuh ya. Kita berikan tepuk tangan Cing Abdel. Saksikan spesial show Abdel Ahrian 56 tanggal 6 Desember 2025. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk Cing Abdel dan semoga sehat selalu Cing. Terima kasih. Sukses selalu Cing. Terima kasih Reza. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live sebulan 2 kali. Satu-satunya tamu saya yang datang ke Midnight Live sebulan 2 kali. Besok datang lagi Cing. Nah, bulan depan sebulan menjelang show undang lagi. Nah, oke. Dalam 2 bulan 3 kali kita pastikan ya. Obrolannya sama aja kan. Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Oke, karena ini hari Jumat, kita punya segmen TGIF berikut ini. Valorant Champions Paris 2025 akan segera ditentukan juaranya. Selain meraih gelar, kejuaraan dunia e-sport ini akan memperebutkan total hadiah lebih dari 2 juta US dollar. Di akhir pekan ini akan ada 4 tim yang akan bersaing menjadi juara dunia Valorant. Grand Final akan digelar di Accor Arena Kota Paris pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. 4 tim lolos setelah menumbangkan 12 tim lainnya dari 4 regional di penjuru dunia. Sejumlah konten kreator hadir langsung untuk melihat kemeriahan Valorant Champion Paris 2025. Di antara konten kreator yang hadir adalah Kevin Susanto dan Nastasia Adeline. Keduanya sangat antusias untuk melihat ajang ini, sekaligus untuk mendukung salah satu atlet e-sport tanah air, Jason Susanto, yang berhasil menembus final weekend bersama tim PRX. Udah pasti sangat happy ya, sangat senang dan juga sangat bersyukur karena kita bisa datang ke event tier teratas Valorant, apalagi sekarang di Paris. Jadi akan sangat memorable buat saya tentunya. Aku jujur excited banget, apalagi bisa terbang ke sini buat nyaksiin langsung pertandingannya di Paris. Jadi aku excited, aku berharap PRX menang.
Selain itu hadir pula 2 caster Indonesia di Paris. Keduanya mengaku bangga bisa mengambil peran dalam ajang e-sport dunia kali ini. Tentunya sangat membanggakan ya, karena ini udah ketiga kali berarti dikirim ke sini. Senang banget dikasih kesempatan lagi sama rakyat Indonesia, dipercayain lagi sama komunitas Indonesia buat ngisi langsung acara Valorant langsung dari venue-nya. Karena ini emang istilahnya udah kayak Liga Champions-nya, ini puncaknya Valorant di tahun 2025. Menarik dinanti siapa yang akan merebut juara dunia di Paris kali ini. Nah, kita sekarang langsung ngobrol lagi sama Otong. Otong lagi di Paris, Prancis. Kemarin kan dia makan bekicot tuh ya. Sekarang dia makan apa lagi nih ya? Tong, gimana liputan di Paris, Prancis? Jangan makan terus, liputan dong, kerja. Gimana suasana gelaran Valorant Champions 2025 di sana? Wah, tadi seru banget. Kebetulan udah kelar nih hari ini, masih ada 2 hari lagi. Udah sepi, mana sepi tuh. Rame banget tadi, ribuan orang datang nih dari penjuru dunia datang ke Accor Arena. Accor Arena nih biasa dipakai buat ya konser atau pertandingan basket. Biasanya sih lebih banyak untuk konser ya. Cuman kali ini khusus untuk e-sport karena ini acara gede Valorant Champions Paris 2025. Hadiahnya juga gede. Jadi banyak yang datang nih. Ternyata penggemar Valorant banyak banget datang ke Accor Arena ini. Oke, Tong, ada nggak orang Indonesia yang ikut bertanding? Ada dari Peprex. Ada Jason Santo tuh, dia tadi main di final weekend kali ini, cuman sayangnya nggak bisa nembus final di hari Minggu. Cuman tadi mainnya udah oke. GGWP kalau bahasa e-sport ya, udah keren dia, membanggakan Indonesia. Apa aja Tong yang menarik di acara ini Tong? Banyak, ada cosplay, bisa main PS5 juga. Kita lihat banyak cosplay dari penjuru dunia. Tadi kita juga ketemu cosplayer dari Thailand. Keren dia pakai baju DIY, cosplaynya pakai dari croissant. Jadi lucu banget. Banyak juga cosplayer dari seluruh ya penjuru dunia ya datang ke sini. Bisa beli merchandise juga bisa. Aduh kelewatan tadi tempatnya di belakang saya kemajuan nih. Tadi banyak bisa beli merchandise di sini, bisa nonton langsung. Saya udah bisa boleh masuk nggak ya? Kayak udah ditutup nih sama abang-abang orang Prancis nih. Coba Tong ajak ngobrol Tong. Serem makanya. Saya takut. Ini ada yang dari Malaysia nih. Dari Malaysia. Dari Malaysia ini, dari Peprex. Halo. Ini salah satu keluarga dari dari tim Peprex ini datang langsung dari Malaysia. Hari ini baru tiba. Udah 4 hari khusus untuk dukung. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun nggak ke final, cuman dukungannya terus mengalir kan tadi. Ini dari Malaysia langsung nih Bu. Oh gitu. Peprex. Coba dinyanyiin Harimau Malaya. Takutnya dia nonton episode sebelumnya. Tong, kapan pulang Tong? Apa? Ini saya kan pulang, duit mertua saya habis nih. Selasa saya pulang. Selasa nyampe Indonesia. Oh hari Selasa. Hujan Bung di sini Bung. Hujan. Bukannya salju? Hujan ini. Enggak, salju kan ntar di November, Desember, Januari. Ini hujan. Keren ya Accor Arena ya? Waduh. Mantap banget. Nggak nyangka saya bisa ke sini. Tong, gimana dong? Gimana? Ceritain di sana ngapain aja, kesan-kesannya di Paris, Prancis selama ini. Gimana perasaan Otong bisa ke Paris, Prancis? Happy ya, ini saya cukup bangga bisa datang ke Paris, Prancis untuk liputan Metro TV. Mertua saya juga di rumah bangga, saya bisa masuk TV, bisa ke Paris, bisa makan bekicot ya. Senang juga mertua saya, istri saya juga bangga. Ya yang penting istri saya cuma pesan satu aja, ini
agak pribadi ya, maaf ya. Istrinya cuma mesen satu, mesen gantungan kunci Eiffel ada 4 katanya buat guru anak saya. Ya udah langsung saja kita hadirkan, ini dia istri Otong. Aduh, saya jadi nggak nangis nih. Tapi masih di rumah, Tong. Lagi nonton Otong. Ya. Iya, kayaknya Gimana, lagi Tong? nonton. Tadi saya WhatsApp sih belum dibalas, kayak tidur ya, kayaknya tidur. Oh, ini kita lihat nih cosplayer. Keren. Tong, Keren. kayaknya kemarin berkunjung ke beberapa kafe, makan croissant, minum kopi. Enak nggak kopinya di Paris? Wah, kalau boleh jujur sih, aku lebih memilih kopi Indonesia ya. Milik mah gitu. Setuju nggak? Aumania? Setuju dong. Iyalah. Menjelang kepulangan ke Indonesia, mau ngapain lagi nih kegiatan di Paris? Ini kebetulan masih kerja sampai Minggu, kebetulan ya sesuai dengan kontrak kita ya. Jadi kemungkinan oleh-olehnya nggak ada ini. Kerja mulai aja. Kelihatan aja mewah-mewah. Ya, udah diusir sama ini nih, sorry. Oh, iya, oke, sip. Aduh, artinya apa kita di telepon? Udah sih turun. Merci. Tong, selama seminggu di Paris, apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Pertama kangen anak, kedua kangen istri. Gak kangen sama penonton aja kangen sama Otong. Masa sih dia kangen oleh-olehnya itu? Katanya Oke, Tong. Otong kembali ke Indonesia aja kita udah senang. Jangan lupa coklat 2 katanya. Aduh. Kita oleh-oleh. Ya kan penonton juga pengen ngerasain rasa coklat dari Paris, Tong. Pasti enak banget kan? Tenang aja, ntar saya bawa. Iya, ntar saya bawa coklat Paris. Saya bawa lalu lepas coklat, tapi coklatnya dari Swiss. Iya. Terus habis ini mau ngapain lagi nih? Coklatnya di bandara di Doha aja ya. Hari ini kebetulan saya takut pulang malam ya. Ini saya mau naik transportasi umum. Jadi kayak mau langsung pulang nih. Tapi hujan nih, saya nggak lupa bawa payung. Tong, di sana bener nggak banyak copet? Kata orang gitu, cuman jangan sampai kita ngerasain ya. Jangan sampai kita ngerasain. Saya hati-hati sekali nih. Saya naruh dompet di sini semua nih. Loh. Oh, di sini semua saya naruh dompet biar nggak kecolongan. Malah kayak rompi anti peluru ya. Iya, kayak rompi anti peluru. Ini juga minjem sama produser kita live si Aris Setia. Aris Setia kemana? Tong, di sana jam berapa, Tong? Ya, di sini jam 7, jam 6 lewat. Oke, jadi Masih abis ini terang, makan malam nih. Terang. Apa? Abis ini makan malam di mana? Ini saya lagi nyari aja kebab yang dekat hotel itu halal itu. Ada yang jual kebab Lebanes. Lumayan, kebab biasa kan 15.000, 20.000 rupiah. Di sini saya rupiahin 170.000. Waduh. Abis dong ongkos ya. Ini aja sisa. Makanya nih, temen yang bisa oleh-oleh lah. Ya udah, Tong, hati-hati ya di sana. Ya. Dan kita doakan semoga Otong selamat sampai lagi ke Jakarta. Thank you, Otong, buat liputannya selama di Paris, Prancis ya. Dan tentunya kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Midnight Live.
lagi di Midnight Live. Bagi warga ibu kota yang ingin berolahraga ringan sekaligus melepas penat, ya. Penat tuh yang bisa dimakan tuh. Ya. Pinat, ya. Melepas penat, ya. Batting cage bisa menjadi pilihan. Fasilitas ini menghadirkan pengalaman baseball dan softball yang jarang ditemui di Jakarta. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputan jurnalis Metro TV, Dasya Hutahuruk dan juru kameramen Robi Pratama berikut ini. Berlokasi di Melawai, Jakarta Selatan, Uber Sports menjadi tempat yang hadir untuk menawarkan cara berolahraga ringan sekaligus memberikan pengalaman yang berbeda bagi warga ibu kota yang ingin mengisi waktu luang. Tempat ini menawarkan fasilitas batting cage yang selama ini banyak dikenal di luar negeri dan sekarang juga tersedia di ibu kota. Batting cage merupakan arena bermain di mana bola akan dilepaskan melalui mesin pitching atau pitching machine untuk kemudian dipukul menggunakan bat stick. Aktivitas ini dapat dinikmati baik untuk penggemar baseball maupun softball atau untuk masyarakat yang hanya ingin mencari keseruan dan mengisi waktu luang. Di sini pengunjung tidak perlu repot membawa peralatan sendiri karena di lokasi sudah disediakan perlengkapan secara lengkap, mulai dari helm pelindung hingga bat stick yang bisa langsung digunakan. Fasilitas ini terbuka untuk semua usia, baik untuk anak muda yang sekedar ingin mencoba tren baru, keluarga yang membawa anak untuk beraktivitas, atau pekerja kantor yang ingin mencari cara mudah melepas penat di akhir hari. Pemirsa, tahu nggak sih di Jakarta ini kan sudah banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang Anda. Nah, salah satunya adalah dengan bermain baseball atau softball di Uber Sports Jakarta Selatan. Nah, untuk apa sih selengkapnya? Mari kita langsung saja bertanya-tanya dengan Kak Dipo. Halo Kak Dipo, apa kabar? Baik. Kak Dipo, ini kan kita lagi ada di Uber Sports Jakarta. Uber Sports Jakarta itu kan kita bisa bermain softball dan juga baseball. Bisa dijelaskan nggak ya Kak selengkapnya itu bagaimana? Ya basically fasilitas ini tuh kita bangun bisa dipergunakan buat softball sama baseball. Cuman memang banyaknya yang sering di sini tuh mostly softball sebenarnya. Tapi buat orang-orang yang pengen nyoba baseball juga sebenarnya bisa. Tapi paling siapin bat sendiri nanti. Siap. Nah Kak, untuk jamnya sendiri itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yes. Dan untuk harganya berapa? Karena itu yang paling penting ya. Untuk harga sewa lapangan itu berapa Kak? Untuk per sesinya per jamnya itu tuh harganya 300.000. Cuman di hari tertentu tuh kadang kita ada promo happy hour gitu. Oke, untuk happy hour-nya itu berapa Kak? Di 250 per jam. Berarti weekend, weekdays semuanya 300.000 per jamnya. Dan itu pun siapapun bisa main ya Kak dalam satu jam ini? Bisa siapa aja. Kehadiran tempat ini sekaligus menambah warna dalam pilihan hiburan di Jakarta. Dengan batting cage, masyarakat kini memiliki opsi untuk menghabiskan waktu dengan cara yang lebih aktif dan sehat. Selain batting cage yang menjadi hiburan, para pengunjung juga dapat berkunjung ke toko baseball dan softball milik mereka. Di sini banyak perlengkapan yang dapat dibeli, mulai dari bat stick, sarung tangan, vest atau pelindung untuk catcher, hingga sepatu khusus untuk bermain baseball dan softball. Ya pemirsa Midnight Live Awalmania, tadi saya sudah bermain ya, cukup seru, saya sudah memukul beberapa bola, tapi ya saya masih harus berlatih ya. Tapi tidak hanya bermain di sini, pemirsa yang berkunjung ke Uber Sports juga bisa belanja peralatan-peralatan baseball dan juga softball. Dan untuk apa sih selengkapnya, langsung aja kita bertanya-tanya ke Kak Dipo. Kak Dipo, ini di store Uber Sports ada apa aja sih Kak? Di sini mostly kita jual hampir semua peralatan softball baseball sih yang biasanya dipakai pada saat pertandingan. Gitu. Jadi ini ya lengkap ya Kak untuk peralatan Kak. Ada apa aja tuh Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Oke, kalau di sini yang kelihatan kan udah ada glove yang ke display. Terus semua glove tuh biasanya beda fungsi, jadi beda posisi main. Biasanya bentuk glove-nya beda. Gitu. Yang paling jelas itu kalau kita di baseball, softball, biasanya kalau kita main di posisi first base itu glove-nya beda sendiri bentuknya. Bentuknya kayak gini nih, dia agak gepeng gitu. Oke. Gitu. Sama ada beda ukuran juga, beda panjangnya gitu. Kurang lebih. Itu untuk gloves-nya. Nah, untuk ini
Bettingnya apa aja sih Kak? Nah kalau ini bet, ini tadi kan kita nyoba bet buat softball kan. Nah kalau buat baseball betnya tuh kayak gini, buat kayu. Oke. Nah sisanya kurang lebih bet yang biasa dipakai buat softball. Nah ini juga ada bet buat anak kecil. Gitu. Oke, ini untuk betnya. Nah untuk helmnya nih Kak, untuk perlindungan kepala ini gimana tuh Kak? Kalau itu sebenarnya basic banget ya, jadi ya kurang lebih sama lah sama protektor kepala di luar sana gitu bahannya. Yang penting sih, yang paling beda mungkin ini doang nih, karena ada pelindung mukanya. Oke. Karena biasanya ini biasanya pakai cewek. Yang pakai ini biasanya cewek ya? Cewek, jadi buat ngejagain. Kalau kadang-kadang kalau kita main baseball softball itu bola sering balik ke kita kan. Nah biar nggak kena muka, nah, biasanya mereka pakai face mask gini. Gitu. Dengan adanya pilihan perlengkapan yang beragam, Uber Sports melengkapi dirinya tidak hanya sebagai arena bermain, namun juga sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan olahraga baseball dan softball secara lebih praktis. Jadi jika pemirsa mencari tempat untuk berolahraga ringan, mengisi waktu luang, atau hanya ingin mencoba hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, Uber Sports dapat menjadi pilihan yang praktis, terjangkau, dan menyenangkan. Dari Jakarta, Dasya Hutauruk, Robi Pratama, Metro TV. Ya, dan sebelum kita menutup Midnight Live hari ini, terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Ya, sehat selalu, selamat menikmati weekend. 2 hari lagi ketemu di Midnight Live lagi. Hari Senin ya. Oke, dan tentunya demikianlah Midnight Live untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV.